Welcome back! Coba abang research to Konoha. Hah? Sejak bila ada Nigiri Konoha? Pupunta ka dyan. Sebagaimana kebanyakan nama di sana seperti Soeharto, Supriyanto, Bambang Yudhoyono, iya dan juga kan? sebagainya. Mungkin sebab perkataan Toto itu di belakang, maka iya nampaklah sama dengan Kau itu deh. Dan yang terakhir, Naruto dan Jokowi sama-sama pemimpin yang membawa perdamaian. Dan kali ini udah terlalu mirip. Jadi, apakah nasib Indonesia ini sudah ditentukan oleh kisah Konoha? Oh, ini plotting anime hanya nih. kebetulan saja? Welcome back! Itu hari kita hari Presiden. presidensi itu. Ada yang komen, ya Pilipino mana dia tahu kami punya presiden. Dan dari situ juga komen saya baca-baca, bang, coba abang research to Konoha. Hah? Sejak bila ada Nigiri Konoha? Pupunta ka dyan. Hari ini kita tengok video ini, research. Lagi cantik kita tengok di TikTok. Diorang buat TikTok padat sedikit, yang laju sedikit. Yes. Kan, jadi kepada kawan-kawan yang belum tahu menonton video ini, belum tahu kenapa Indonesia itu digelar sebagai Konoha. Yang tidak tahu mana Nigiri di Konoha itu, sama lah kita. Jadi kita sama-sama tengok video ini. Oh, jadi ini alasan Indonesia disebut sebagai negara Konoha part 1. Karena kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya berdasarkan kartun Naruto, Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage. Nah, Hokage ini begitu. kemudian dikaitkan dengan presiden yang memimpin Indonesia. Presiden Soekarno disebut mirip dengan Hokage pertama Konoha, yaitu Hashirama. Keduanya sama-sama pendiri negara dan memiliki sifat yang tegas. Soeharto sebagai presiden kedua dinilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. Hal ini karena keduanya telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara. Terus Indonesia dan Konoha sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka adalah B.J. Habibie dan Hiruzen Sarutobi. Sementara itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki kesamaan dengan Minato Namikaze karena melepaskan jabatannya demi menjaga perdamaian negara masing-masing. Pada presiden kelima seperti diketahui, Megawati Soekarno Putri merupakan cucu dari presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Sedangkan Hokage kelima Konoha adalah Tsunade yang merupakan cucu Hokage pertama Hashirama Senju. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga memiliki kemiripan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin keenam Konoha. Pasalnya keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer. Sedangkan Presiden Jokowi dianggap memiliki kesamaan dengan Naruto Uzumaki karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di negara lain. Ya, sama halnya dengan Jokowi yang berusaha mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Oh, itulah alasan-alasan dia. Oh, dia ada kemiripan. Bukan lagi kemiripan, memang sama. Macam sama. Jangan-jangan yang mencipta anime ini Janganlah. dia inspirasi Indonesia. Jepun pula tuh. Yalah, mirip dia punya gaya apa yang dijuang gitu. Iyalah, sama kan? Yalah. Dia orang punya apa itu? Background sama dia orang punya. Background. Jadi jangan-jangan begitu. Next lagi itu saya belum puas hati. Abel belum puas hati nih. Inilah alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara Konoha. Konoha itu nama negeri di serial anime Naruto. Jumlah pemimpin hingga urutannya mirip dengan Indonesia. Yang pertama nih Presiden Soekarno sebagai Hashirama Senju, yang kedua Presiden Soeharto sebagai Tobirama Senju, yang ketiga Presiden Habibie sebagai Hiruzen Sarutobi, yang keempat Presiden Gus Dur sebagai Minato Namikaze, yang kelima Presiden Megawati sebagai Tsunade, yang keenam Presiden SBY sebagai Kakashi Hatake, dan yang terakhir nih Presiden Jokowi sebagai Naruto Uzumaki. Urutannya aja ya guys yang sama. Jangan-jangan anime ini terinspirasi dari Indonesia. Ya, saya pun begitu. Saya tercakap jangan-jangan diinspirasi daripada Indonesia. Sebab dia ada pemimpin 7 di Naruto pun, di anime itu pun ada 7. Dia punya, tengok bandar dia pun macam sama. Oh, mungkin begitu kan? Next, tengok. Gibran adalah Boruto, Prabowo adalah Sasuke, dan Jokowi adalah Naruto. Moshi wibu, Sushiwi punya teori lagi. Ini apaan lagi sih? Semakin terbukti kalau Indonesia adalah Konoha. sama. Naruto punya rival Sasuke. Jokowi dulunya punya rival Prabowo. Setelah Naruto menjadi Hokage, Sasuke ditugaskan sebagai penjaga di luar desa. Setelah Jokowi menjadi presiden, Prabowo ditugaskan sebagai menteri pertahanan. Setelah Naruto disegel, Sasuke berkelana dengan Boruto yang merupakan anak Naruto. Dan sekarang setelah masa jabatan
Jokowi selesai, Prabowo berpasangan dengan Gibran yang merupakan anak Jokowi. Masih kurang bukti? Ini bukti lainnya. Konoha punya 7 pemimpin, Indonesia juga punya 7 pemimpin. Bahkan gendernya juga sama. Bahkan lagi profil pemimpinnya juga sama. Hashirama, pendiri Konoha. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Tobirama dan Soeharto sama-sama otoriter. Hiruzen dan Habibie sama-sama jenius. Minato dan Gus Dur sama-sama berkorban untuk negara. Tsunade dan Megawati sama-sama pemimpin wanita pertama. Ditambah Tsunade adalah cucu Hokage pertama, sedangkan Megawati adalah anak presiden pertama. Kakashi dan SBY sama-sama berasal dari militer. Dan yang terakhir, Naruto dan Jokowi sama-sama pemimpin yang membawa perdamaian. Dan kali ini udah terlalu mirip. Jadi, apakah nasib Indonesia ini sudah ditentukan oleh kisah Konoha? Oh, ini kelompok Ataukah anime nih. kebetulan saja? Atau apakah ini memang sudah dirancang? Para wibu ingat waktu Gibran wawancara pakai background desa Konoha. Apakah ini maksudnya? Gimana menurut para wibu? Komen di bawah ya. Ikize. Indonesia lebih awal ada daripada anime itu. Jangan-jangan anime itu diinspirasi daripada Indonesia. Tapi yang saya heran yang ketujuh punya pemimpin tuh Naruto. Naruto itu macam mana dia boleh predik dari awal ada 7 dan sekarang ada ke-8 sudah macam mana? No, mau ada ke-8 juga di anime itu? Tapi ya banyak tuh Naruto punya apa episode. Kan? Dia akan continue. Dia akan continue mungkin yang ada ke-8. Saya rasa dia polo lah Indonesia punya cerita. Tapi cukup pintar, cukup pandai sebab anime itu kalau polo Indonesia punya cerita, lepas tu Indonesia mendukung anime ini, woi cukup ramai bos penonton dia. Ramai-ramai. Ramai anime punya penyokong kalau begitu. Next. Au. Alah. Wih, oke ba? Oh. Sampai jalan edit nih. Kalau minat di antara ini semua kan, di anime ini si Naruto saja. Berarti saya minat Bapak Jokowi lah. Sebab Naruto punya karakter lain daripada yang lain kan. Jadi dia punya, saya suka karakter dia itu yang suka kasih damai Pak. Perdamaian itu yang baik. Oke, saya belum puas hati lagi. Kita tengok lagi ya. Duk. Sebab kenapa Indonesia dipanggil sebagai Konoha? Yang pertama adalah satu perkampungan di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan perkampungan Konoha. Dari segi bukit, keluasan memang nampak sama. Cuma yang kampung ini tidak ada Hokage yang diukir di batu-batu tersebut. Yang mana kampung tersebut terletak di wilayah Gunung Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Bila kita amati memang cantiklah ciptaan Allah, dan dari sisi pandang atas memang nampak samalah dengan negara Konoha. Ditambah lagi dengan perkampungan daun yang hampir sama dengan suasana kehidupan Naruto. Mungkin boleh jadi juga banyak tempat yang lebih kurang sama dengan negara-negara yang lain. Yang kedua, kataan ataupun sebutan Naruto, nama Naruto adalah familiar di Indonesia sebab kebanyakannya nama mereka adalah lebih kurang sama dengan Naruto. Sebagaimana kebanyakan nama di sana seperti Soeharto, Supriyanto, Bambang Yudhoyono dan sebagainya. Mungkin sebab perkataan Toto tu di belakang, maka ia nampaklah sama dengan gunung berapi di Indonesia disamakan dengan negara api Hinokuni. Sebab di Indonesia banyak gunung berapi yang masih dan hampir menyerupai negara api dalam anime Naruto. Yang keempat, yaitu persamaan pemimpin Indonesia dengan pemimpin negara Naruto ataupun disebut sebagai Hokage. Kiranya presidenlah dalam cerita Naruto. Antaranya ialah presiden pertama Indonesia ialah Soekarno. Dia adalah yang membangunkan dan juga mendirikan Indonesia. Dan presiden pertama dalam cerita Naruto pula ialah Hiroshima Senju yang juga pengasas kepada negara Indonesia. Presiden kedua Soeharto. Karakter Soeharto ialah membenci Parti Komunis Indonesia dan ada persamaan dengan Hokage kedua iaitu Tobirama Senju pun membenci kelompok Uchiha. Dan presiden ketiga iaitu B.J. Habibie digelar sebagai presiden yang jenius, bijak pandai lah. Sebab dialah orang yang pertama menciptakan kapal terbang di Indonesia. Dan Hokage ketiga pula daripada cerita Naruto, Sarutobi Hiruzen pun adalah Hokage yang paling jenius juga. Presiden keempat Abdurrahman Wahid ataupun sebutkan sebagai Gus Dur rela melepaskan jawatan
demi Indonesia terpalit dengan berbagai isu. Maka Hokage keempat juga daripada cerita Naruto, iaitu Minato Namikaze rela juga berkorban untuk keselamatan Konoha melawan Hyuga. Presiden kelima ialah Haja Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, merupakan wanita pertama yang menjadi presiden di Indonesia dan cucu kepada presiden pertama. Begitu juga Hokage kelima dalam anime Naruto, Tsunade Senju, merupakan Hokage pertama perempuan dan juga merupakan cucu presiden pertama dalam cerita tersebut. Memang samalah daripada segi turutan. Dan presiden ke-6 Indonesia iaitu Susilo Bambang Yudhoyono merupakan bekas tentera negara Indonesia, TNI lah disebutkan. Manakala Hokage ke-6 pula ialah Hatake Kakashi yang merupakan bekas tentera ANBU. Nampak persamaan di situ. Dan presiden ke-7 ialah Jokowi yang membawa perdamaian di antara Rusia dan Ukraine dan melantik sendiri lawannya Prabowo menjadi menteri untuk sama-sama membangun bersama dalam kerajaan Indonesia. Manakala Hokage ke-7 pula ialah Naruto yang membawa agenda perdamaian di kalangan ninja dan juga melantik lawannya sendiri iaitu Sasuke sebagai menterinya. Jadi itulah persamaan antara negara Indonesia dan juga negara Konoha. Wah, dari awalnya macam kita, mungkin tidak sengaja tersamakan, tapi pemimpin mustahil dia kebetulan saja. Saya rasa lah dia inspirasi Indonesia penulis anime ini. Begitu dia follow perkembangan Indonesia, dia kasih masuk di anime dia. Saya rasa begitulah. Tapi cukup pintar orang yang discover kenapa anime ini sama Indonesia. Meaning dia tahu history Indonesia. Siapa yang kasih mula cerita ini? Coba komen di bawah. Dan pada permulaan ini saya ingat ini bercanda. Yang Indonesia itu digelar sebagai Konoha. Saya ingat ini satu gurauan atau joke. Jadi saya macam dua pikiran, sama ada sama buat reaction ini, nanti kamu marah. Sebab nanti kamu bilang, kenapa kamu buat gurauan kami punya Nigeria apa semua. Jadi kamu komen di bawah ya. Ini kalau saya serius nih, sekarang saya cakap, saya percaya yang itu Indonesia begitu. Disamakan di anime itu. Kalau saya orang Indonesia, saya tidak juga marah kalau kena cakap saya tinggal di Konoha. Saya tidak juga marah. Sebab itu unik apa? Itu anime itu kan bagus banget. Worldwide. Dia bukan cerita yang tidak bagus. Yes. Jadi saya tidak kisah kalau saya orang Indonesia lah. Tapi apa pendapat Anda? Kamu komen ya di bawah. Jadi kalau kamu marah apakah kamu marah ke kami kan? Bukan kami. Bukan kami. Cuma kami review aja. Kami review saya sebab banyak kawan yang minta, "Bang, coba kau tengok kenapa Indonesia itu karena cakap negeri begini." Konoha. Jadi jangan marah ya. Semua ini kita review saja. Tapi kalau saya ulangi kan, saya tidak marah. Kalau saya orang Indonesia. Yeah. Sebab cerita dalam anime itu kalau sama dia tidak kisah. Famous pula itu. Kan? Jadi cerita itu tidak merusakkan negara. It's baik. Bagus. Dan so okay guys, sampai sini dulu video ini dan ya kita jumpa lagi till our next video reaction. Peace. Ever since the day that you went away. Halo guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please klik like and subscribe. Flowers come down.